Nah, saya tahu ini Tapi nanti ada nggak sih alumni Al Zaitun yang lebih pintar dari abang? Ada nggak sih? Saya pengen diskus sama dia juga. wah banyak bang, banyak. Keluar tuh bahasa lembur lah. Jadi pertanyaannya Siapa? apa mazhabnya? Iya, apa mazhabnya dan tata cara sholatnya bagaimana? Apakah sambil goyang-goyang tangan atau gimana? Goyang-goyang kaki gitu? Ya enggak dong, sama. Sama kayak abang sholat gimana kalau abang sholat? Loh, kok samain saya? Saya kan Syafi'i. Saya bisa bertanggung jawab. Saya ditanya juga, saya jawab dengan dalilnya. Bila perlu saya Yaudah, pantek pakai aneh. Iya, tadi abang nih. Tadi abang kan nanya tentang tata cara sholat. Kira Ya. tata cara sholat ya sama seperti orang-orang pada umumnya. Coba abang sholat kayak gimana? Taklid madhabnya ke siapa? Enggak, Taklidnya ke kita nggak ada taklid kepada pihak tertentu karena kita tidak diajarkan untuk memutuskan seseorang. Oke, jadi begini. Saya tanya, abang mempelajari Al-Quran. Kan abang bilang bahwa orang yang memahami Al-Quran adalah orang yang beriman. Berarti abang beriman. Oke. Abang belajar Al-Quran. Belajar? Di Al-Quran itu pernah nggak abang lihat ada syarat sah sholat, pardunya wudhu, niat mandi wajib? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Oke. Karena di Al-Quran tidak ada itu, Al-Quran juga tidak bisa sembarangan. Ada asbabun nuzul namanya. Sebab kenapa ayat itu diturunkan. Seperti fangkihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Kenapa boleh menambah? Jadi ini, Bang, ini abang nanya apa menceramai saya nih? Loh, bukan menceramai, saya ngasih tahu ke abang. Nanti abang jelasin versi Al Zaitun itu gimana. Ini versi saya. Iya, sok silakan. Oke. Saya jelasin dulu nih, ini saya ya, ini saya. Kemudian, karena Al-Quran itu tidak bisa dibedah sendiri, adalah asbabun nuzul yang dipelajari, kemudian dibuat tafsirnya. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sawi, dan lain-lain. Tafsir Zailani. Ya. Nah, karena hadis itu tidak bisa dibongkar untuk sendiri, adalah namanya asbabul wurud, mustolahat hadis, ahli dalam pakar ilmu hadis. Ya. Kemudian dari Nabi turun ke sahabat, turun ke tabi'in, tabi'in hingga ke jam'ul mutaqaddimin wa jam'ul mutaakhirin. Saya bermadhab kepada Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i paham ilmu agamanya itu luar biasa. Di umur 9 tahun selain hafiz Quran, beliau kalau jalan ke masjid tutup kuping karena nggak mau yang didengarkannya itu jelek, kemudian dihafal oleh Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Makanya saya taklid kepada Imam Syafi'i dalam madhab fikih, dalam fikih saya. Saya tanya ke abang taklid ke siapa? Gitu kan. Untuk taklid nih bang ya, untuk taklid itu kita nggak ada untuk ke seseorang karena di sana tuh tidak diajarkan untuk mengutukkan seseorang. Nah, untuk pertanyaan ini saya yakin ini tidak akan ada ujungnya bang. Mending dilanjutkan ke pertanyaan yang lain. Berarti Syekh Panji Gumilang adalah mujtahid mutlak yang bisa menentukan satu hukum gitu ya? Itu saya nggak bisa ngomong. Abang silakan datang ke Zaitun. Oh, enggak kan abis ini kan kita ada pertemuan lagi nanti di kafe ya nggak sambil ngopi. Siap. Ngopi ya. Ya, siap. Oke, lanjut. Kalau ini udah di skip ya, soal ini di skip. Udah nggak bisa ngejawab, di skip berarti. Bukan nggak bisa ngejawab. Saya nggak pengen memperpanjang karena saya tahu ini nggak bakal ada ujungnya. Maksudnya kalau abang jika ingin tahu nih, tadi bisa nanti. Jika abang ingin tahu lebih lanjut, abang bisa langsung tanya sama pihak Zaitun langsung. Oke, saya tanya. Kan abang pihak Al Zaitun, abang alumni. Nanya pula kudu nanya ke tukang sasapu. Bukan gitu bang, maksudnya tuh orang-orang Al Zaitun itu lebih paham, lebih bisa menjelaskan. Nah kita kan ini kan buat sharing aja nih, maksudnya di Zaitun tuh diajarin apa aja sih. Nah untuk pertanyaan-pertanyaan saya kan di sini kan saya kan buat ngejawab pertanyaan ataupun pernyataan kan. Ya. Nah saya tahu ini nanti ada nggak sih alumni Al Zaitun yang lebih pintar dari abang, ada nggak sih? Saya pengen diskus sama dia juga. Wah banyak bang, banyak. Ya nanti tolong di WhatsApp nomornya, biar saya kabarin. Siap. Ya silakan lanjutkan pertanyaannya. Nah, bang ini. Pertanyaan kedua bang. BTW ini live sampai jam berapa nih kira-kira? Sampai abang mau nyampe jam berapa? Sampai jam berapa ya? 11.15 lah paling. Oh yaudah, berarti bentar lagi nih lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siap. Oke, pertanyaan kedua. Next time kan saya udah bilang bang, abang siapin dulu materinya nih. Gue mau nanya, lo mah nggak nyiapin materi. Kan gue bilang gini tadi bang, nih saya agak-agak ngantuk dikit nih gitu kan. Terus gimana sih?
orang aja gimana sih? Gua mah oke, welcome. Ya silakan ditanya diajukan pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum, salam. Ya, itu gimana tuh? Gua agak pusing tuh denger lagu itu. Enggak. Yang salam alaihim ya? Balon kode 5. Yang salam alaihim itu? Ya, salam alaihim. Salam alaihim itu adalah bahasa Ibrani yang artinya sama seperti assalamualaikum. Salam di bahasa Arab menjadi assalam, alaihim di bahasa Arab menjadi alaihim. Pengertian Hefenus salam alaihim adalah sama seperti assalamualaikum. Semoga keselamatan datang kepadamu. Itu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan. Itu bentuknya doa. Dan itu juga, itu kan bahasa Ibrani ya. Itu kan bahasa Ibrani. Kebetulan orang Yahudi itu pakai bahasa itu. Dan bahasa ini itu digunakan oleh para rasul terdahulu. Bahasa Ibrani adalah bahasa para rasul yang digunakan oleh para nabi, oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan dan yang lainnya. Oke, dan berarti abang nggak percaya bahwa Al-Quran itu penyempurna hukum. Jadi gini bang, itu kan bahasa bang. Itu maksud bukan maaf, sorry bukan abang. Al-Zaitun berarti nggak percaya bahwa Al-Quran penyempurna hukum. Kata siapa? Itu kan kata abang. Loh, dalam pernyataan abang dong yang mengatakan bahwa itu digunakan oleh umat Yahudi zaman dulu, kemudian digunakan lagi pada hari ini, yang mana memang ketetapannya mahfudot bahasa Arab itu lebih baik daripada bahasa manapun. Iya. Kenapa tidak? Jadi salah ya, jika mempelajari bahasa Ibrani ya? Lo nggak salah, saya orang Sunda, ntar gue domelin ngomong Sunda. Nggak salah. Terus letak salahnya di mana bang? Letak salahnya, pondok pesantren yang notabene adalah pelajar, yang harusnya didoktrin untuk pemahaman agama, untuk kemudian mencetak seorang santri subhanul yom rijalul god pulang menjadi dai yang menyebarkan agama Allah, malah didoktrin dengan hal-hal yang kurang mutunya menurut saya. Kenapa daripada belajar bahasa Ibrani, kenapa nggak belajar bahasa Madura, bang? Abang tahu nggak bahasa Maduranya terima kasih? Saya aja tahu dari tukang Madura, gue lagi beli rokok mil. Enggak, masalahnya untuk dinyanyian seperti itu tidak ada penyimpangan akidah ataupun membuat kafir seseorang. Itu artinya itu sama seperti assalamualaikum, sama seperti halnya kita kalau ngomong ke orang Bali itu Om Swastiastu atau salam kebajikan atau salam sejahtera, itu sama artinya. Oh gitu, berarti enggak termasuk dalam kategori mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Enggak dong, itu kan mempelajari bahasa. Berarti kalau seandainya jika abang mempelajari bahasa Inggris, abang mantasabah biqaumin fahuwa minhum dong. Oh ya, oke. Nice. Ini bisa diterima, cuman saya belum terlalu masuk. Kenapa harus dibacakan itu di ruangan publis yang di situ ada artis siapa sih namanya? Saya lupa. Yang siapa? Bang, abang tahu nggak itu dinyanyikan itu lagi acara apa? Nah, justru karena saya nggak tahu, saya nanya sama abang. Kenapa orang Zaitun? Bukan orang Zaitun, saya alumni Zaitun. Oh iya. Oke, lanjut. Itu dinyanyikan, itu di acara Muharram. Di acara 1 Muharram. Biasanya. Kenapa dinyanyikan di acara 1 Muharram? Lanjut. Dengerin dulu. Biasanya di 1 Muharram itu, Syekh itu mengundang para pemuka agama. Baik dari Kristen, Hindu, Buddha, itu semua pemuka agama diundang. Dan biasanya juga mengundang pejabat publik. Ya. Nah, itu di awal pertama kali nih. Itu saya Azatun pertama kali nih, coba bang nonton. Pertama kali dia assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru nanti di situ saya baru ayo kita menyanyikan bahasa Ibrani. Itu artinya sama. Enggak begitu, buka TikTok. Saya Panji nyanyi salam coba. Enggak begitu, Bang. Abang jangan abang. Enggak begitu. Coba kita lihat videonya dulu ya. Enggak begitu, Bang. Saya masih di otak saya masih nempel ini, Bang. Silakan. Boleh dibuka. Oke, siap, bentar. Jangan kaget, di sini suka terbang-terbangan hiu dan lain-lain. Terus, tenang, aman. Bentar lagi singa nih terbang. Ada nggak? Ada cari GC. Kita cuma dikasih waktu 20 menit lagi nih sama Bang Panji. Enggak, kalau bisa diperpanjang sampai jam 11.30 juga bisa. Ini tos dulu dong, gue demen sama yang begini nih. Tos dulu, Bro. Oke, siap, aman. Mana buruan. Astagfirullahaladzim, lama banget. Intinya perkataannya tidak seperti itu, Bang.